kamu harus percaya bahwa si bonyok itu mati di atas pohon disengat tawon untuk menebus dosa-dosamu. Mau ndak kau? Yang penting mau bang, yang penting saya nggak ditangkap polisi. Yang penting saya jangan dipersekusi, jangan saya disudutkan. Boleh, saya percaya dia mati untuk nebus dosa saya dengan cara disengat tawon. Yakin? Oke, mulai hari ini kamu tidak akan ditangkap polisi. Mulai hari ini kamu tidak akan kena musibah apapun. Kamu bebas. Kamu yang penting kau yakin dia mati disengat tawon untuk kau. Oke? Deal. Mari aku celupkan kau di air ketuban. Ketepak. Halilintar. Udah selesai. Mau nggak abang begitu? Enak nggak digituin? Sudah melakukan maksiat, ada yang menjanjikan datang. Kalau kau percaya dosa-dosamu, mencuri, membunuh, semua dihapuskan. Asalkan kamu percaya kepada dia yang mati disengat tawon. Mau nggak? Mau bang. Soalnya dosa gue banyak kali bang, please. Apa yang terjadi? Terbentuklah perkumpulan orang-orang ilusi. Mereka berhalusinasi, berhayal terlalu berlebihan. Bahkan mereka nggak menganggap diri mereka hamba Tuhan lagi. Mereka menganggap dirinya anak-anak Tuhan. Habis itu menyanyi pada hari Rabu. Hari Rabu dia menyanyi. Tuhan kita sudah mengambil alih dosa-dosa kita, dengan kasih-Nya mati disengat tawon karena dosa kita. Halilintar. Bisa nggak? Bisa. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak berani bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Sementara para nabi diseru. Di kitabnya orang Yahudi diseru, apabila umatku mengakui dosa-dosanya lalu berpaling dari jalannya yang sesat, aku Tuhan dari langit, dari surga akan menghapus dosa-dosa mereka. Begitu juga dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, jika mereka hendak dosanya dihapuskan, ingin kemudian dia dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kul, katakan kepada mereka untuk mengikuti jalanmu. Selesai. Apa itu? Bertaubat, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya umat Islam itu tertuntun bang. Habis mereka dari masjid, tidak ada yang menjamin mereka tidak melakukan maksiat. Entah itu mereka sengaja atau terpengaruh. Maka umat Islam itu selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Luruskan niatku, luruskan pandanganku, luruskan tanganku, luruskan kakiku, luruskan hatiku, luruskan semua, supaya aku tidak tergoda oleh iblis. Kenapa? Iblis yang malam datang silih berganti, dari kanan, dari kiri, dari muka belakang. Tidak lagi kemudian kita yang melakukan maksiat, teman kita lagi yang akan membawa kita ke tempat maksiat. Tidak lagi kita mengajak orang bermaksiat, maksiat itu datang lagi kepada kita. Tidak dinikmati mubazir katanya. Itulah di Islam bang. Kita yang melakukan dosa, kita yang harus mempertanggungjawabkan. Maka kita masing-masing harus mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa mendekatkan diri kepada pencipta melalui perantaraan orang. Kita sendiri yang harus kepada Allah. Kenapa? Hak prerogatif setiap manusia itu mengenal Tuhannya, mendekati Tuhannya, bercinta dengan Tuhannya, memadu kasih dengan Tuhannya, bukan melalui orang. Lu mati. Buat apa? Supaya aku bisa masuk surga. Mati dong buat aku, boleh nggak? Jangan. Tapi kaulah yang harus mati untuk dosamu sendiri. Dengan cara apa? Tinggalkan kecintaanmu terhadap duniawi. Yang haram, katakan haram. Yang halal, baru yang bisa kau nikmati. Hak, katakan hak. Batil, katakan batil. Tak ada kemudian kata ya terhadap dosa. Dosa ditanggung masing-masing, bukan dosa ditanggung orang lain. Ketika kita enak-enakan melakukan maksiat, dosa kita diambil oleh orang lain. Itu sifat iblis. Itu tidak diajarkan oleh para nabi. Kita harus bertanggung jawab sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kematian, yang baik akan diberikan surga hidup kekal, yang jahat akan dibangkitkan neraka untuk dihukum. Jelas itu kan? Berarti kita nggak bisa berpacu
maco, kita harus menerima dia dengan kasih. Tidak ada itu, nonsense, bullshit. Apa buktinya? Sekarang kalau saya tanya, baiklah saudaraku Kristen, agama kalian hebat kali. Begitu kalian berdosa, ada Yesus yang menanggung. Baiklah, dosa-dosa terdahulu, dosa warisan, segala macam ditanggung oleh Yesus. Oke, sekarang kalau kamu melakukan dosa lagi, bagaimana caramu menghapus dosa itu? Satu, kami tidak dianggap dosa lagi bang. Meskipun kami tampar orang, meskipun kami bunuh orang, itu nggak dianggap dosa lagi bang. Kenapa? Karena kami sudah ditebus lebih dulu. Oh, baik. Ini agama, ini ajaran yang benar. Sudah pasti tidak benar. Oke, kita tolak itu. Alasan kedua, kalau kami berbuat dosa bang, terus kami datang kepada Yesus, dosa-dosa kami itu ya dihapuskan. Gampang kali kalau begitu. Mencuri, habis itu datang ke Yesus. Yesus, iya dek, aku mencuri loh. Enggak apa-apa kan? Yang penting kau percaya, aku mati untuk dosa-dosamu. Percaya enggak? Percaya banget. Terhapus. Besok mencuri lagi. Aku berdosa lagi, Sus. Gimana ini? Ya, yang penting kau percaya, aku mati. Oke, terhapus. Jadi kemaksiatan akan semakin muncul di mana-mana. Kenapa? Karena merasa ada yang bertanggung jawab. Yohanes 1, Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa dunia. Alamak. Jadi binatang semuanya kita ini nanti jadinya. Kenapa? Kita bebas berbuat dosa. Kenapa? Ada pendamai dosa yang sudah mati di atas pohon untuk dosa kita. Halilintar. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Ajaran yang mendidik kita untuk tidak bertanggung jawab. Kita yang melakukan dosa ditanggung sama orang lain. Berarti kita nggak bisa jadi pemimpin kalau gitu. Kenapa? Setiap ada kesalahan, kasih yang lain. Ada kesalahan, kasih yang lain. Giliran benar baru kita. Aduh, gimana ceritanya? Berarti kita jauh lebih setan daripada setan. Setan berani tanggung jawab dosanya sendiri. Baik Tuhan, aku tanggung dosaku. Aku rela masuk neraka. Baiklah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting satu aku minta, izinkan aku mencobai seluruh manusia agar aku mengajak mereka ke neraka, agar engkau buktikan bahwa aku lebih layak menjadi pemimpin daripada Adam. Apa kata Tuhan? Oke. Aku ikuti kemauanmu iblis. Keturunanmu dan keturunan Adam akan selalu bermusuhan. Itu bagus. Tos. Itulah yang terjadi. Iblis selalu kiri kanan. Ini hari ini dia tidak maksiat. Tunggu besok kau ya. Kuhantar kau besok ke neraka. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, masihkah iblis datang mencobai orang-orang yang tidak lagi merasa takut melakukan dosa karena sudah ada penebusnya? Masihkah mereka takut? Kalau saya melakukan dosa kan ya cukup melipat tangan di dada. Paman, hari ini aku berdosa paman, tapi aku percaya liurmu yang keluar dari mulutmu itu adalah cairan yang untuk menghapuskan dosa-dosaku. Maafkan aku paman. Ini iblis masih mau? Enggak, udah pensiun iblisnya. Ngapain? Wah, dia sudah lebih setan daripada aku kok. Aku rela masuk neraka karena dosaku sendiri. Dia nggak mau masuk neraka, tapi dosanya dikasih ke orang, malah dikasih ke Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau umat Islam begitu melakukan dosa, ambil wudhu, menangis di hadapan Tuhannya. Ya Rob, aku berdosa ya Rob. Aku berdosa. Maafkan aku. Aku tak ada daya. Aku tak ada daya. Maafkan dosa-dosaku ya Rob. Aku janji tak akan lagi melakukan. Itu baru. Tapi yang tetangga saya di sebelah ini apa? Lipat tangan. Paman, aku datang. Apakah kamu butuh amplop? Gitu. Karena dosa ditebus orang lain. Oh no, dosa tanggung masing-masing. Makanya manusia diupah berdasarkan atas pekerjaannya masing-masing. Saya kira begitu saudara.
ya sekedar intermezzo, tapi ini edukasi. Iya, Bang, Kalau cuma saudara menggunakan akal terguncang sehat, juga imanku ini, Bang. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Yang saya sampaikan data dengan pola sederhana. Saya juga biasa kalau ngajar dengan cara-cara seperti ini. Tapi yang saya rangsang di sini adalah kekuatan berpikir, insting logika sehat, insting manusia. Kenapa? Karena untuk membedakan kita dengan binatang, akal. Ingat ya, kalau kita memiliki sebuah kitab suci, itu berasal dari Tuhan tentu. Malu kita mengatakan kitab suci kita itu bukan dari Tuhan, malu. Meskipun bukan, kita harus mengatakan itu dari Tuhan. Kenapa? Karena kitab suci itulah yang menghantarkan orang itu beragama. Nah sekarang di mana duduk perkaranya? Firman Tuhan yang murni dari Tuhan akan tertorehkan di sebuah kitab. Yang disebut firman Tuhan berarti aturan hakikat yang maha tahu, hakikat yang maha benar, hakikat yang maha menerawang, hakikat yang maha mengetahui hal-hal gaib, hakikat yang maha menyentuh hal-hal yang tersembunyi. Berarti luput baginya ketidaktahuan aspek apapun itu. Oke, itu yang pertama, kitab suci. Yang kedua, akal. Akal manusia adalah dimensi yang menjadi serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan kita oleh Tuhan kita. Daya yang ada. Dengan akal, manusia bisa membedakan hitam putih, pendek, tinggi, rendah, dan seterusnya. Dengan akal, manusia bisa mengetahui baik dan buruk. Maka kemudian, akal inilah yang menjadi koridor membedakan baik dan jahat tersebut. Maka apa yang terjadi? Ketika akal bisa berpikir, bisa memiliki kehendak yang bebas, dan manusia adalah makhluk intelijensi, maka manusia memiliki unsur free will, bebas, bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci yang berasal dari pencipta akal tentu akan menyelaraskan antara kalamnya, antara firmannya, antara ucapannya, antara ketetapannya dengan kekuatan akal yang dia ciptakan sendiri. Berarti akal adalah ciptaannya untuk membaca item-item kebenaran yang tertoreh di manual book, di sebuah kitab suci. Apabila kitab itu bertolak belakang dengan chip yang dicipta oleh Allah berupa akal, maka yakin dan percaya buku itu bukan berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena tidak mungkin hakikat yang maha tahu ketika menciptakan akal dengan pola item-item yang ada di dalamnya, ritme, gelombang, not, ketukan yang ada di dalam akal ini, ion-ionnya yang ada dalam akal ini tidak mungkin bisa bertentangan dengan kitab yang berasal dari sumber yang sama. Ini disifati Al-Quran. Apa yang diterangkan Al-Quran masuk di dalam catatan memori yang merupakan serpihan pengetahuan yang Tuhan titipkan kepada manusia berupa akal. Tapi Bible, maaf, tak ada sedikit pun yang bisa masuk akal di sini. Tak ada. Kalau sumbernya akal untuk menelaah. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana mungkin sebuah pabrik mengeluarkan motor metik, lalu buku panduannya ketika kita buka isinya adalah panduan untuk mengoperasionalkan kulkas. Motor metik kita beli, ada manual booknya. Ketika kita buka manual buku itu, isinya kok masalah rempah-rempah, cara memasak bubur. Loh kok nggak nyambung? Katanya akal ini mengatakan Tuhan tidak mungkin dua, tapi di bukunya kok sini ada 3 Tuhan. Gimana ceritanya? Akal mengatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu bersumber dari matahari untuk menghidupi atau mempersonalkan semua unsur yang ada. Antara unsur yang satu dengan sistem yang satu itu bisa bergerak dengan adanya sumber cahaya, yaitu matahari. Loh kok ada buku mengatakan ada tumbuh-tumbuhan
kemudian ada siang dan malam, mataharinya sebagai sumber cahaya belum ada. Ini bukan dari Tuhan ini. Pasti bukan dari Tuhan. Sebuah kitab yang bermasalah dengan akal, maka agama yang menganut kitab tersebut itu adalah agama yang bermasalah. Carikan saya orang pintar di atas muka bumi ini, pintar, bukan yang penghujat, bukan modal terjemah, bukan tafsir terjemahan, bukan memberikan manifestasi terhadap terjemahan, bukan menilai terjemahan, tetapi betul-betul disiplin ilmu Quran ada padanya, lalu kemudian bisa menorehkan sebaris kata yang keliru di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadapkan saya dengan orang tersebut. Saya ingin mencuci kakinya dan meminum airnya. Kalau ada. Dan kalau sering naik ke Komal ini boleh jadi muslim aku nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sekarang begini abangku. Dengan kawan-kawan lainnya tuh, Banyuma aku izin turun dulu lah ya, boleh tak? Boleh. Diskusi lebih lanjut. Soalnya aku nak ambil anak aku nih pulang ke sekolah nih, pulang dari tuition nih. Nanti boleh Bang. Diskusi lebih lanjut ya. Oh, terima kasih. Sepertinya Abang semua banyak tahu pasal Kristen, tentang keyakinan dan kepercayaannya. Oh, tahu banyak Abang semua. Aku turun dulu ya semua. Nanti Siap. lagi ya lebih lanjut. Baik, jaga kesehatan, jaga akal utamanya. Baik. Selamat malam Bang Lumah. Nanti aku nyimak lagi di bawah ya. Siap. Terima kasih. Makasih saudara, makasih. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Habiballah. Selamat malam, Bang Juma. Ketemu lagi nih. Malam, Pak Yusuf. Iya. Apa kabar, Bang? Iya, baik. Ini sebenarnya saya naik lagi itu kan tertarik dua hal tadi ya. Saya terdengar tentang itu tadi loh, apa dosa waris dan tiga Tuhan tadi loh. Silakan. Kalau menurut Bang Juma yang dimaksud dosa waris itu seperti apa tuh menurut pemahaman Bang Juma? Yang pertama, dalam Islam itu tak ada dosa waris, tetapi potensi untuk berdosa itu sudah diwariskan dari Adam alaihissalam. Potensi untuk berbuat jahat ada, dan potensi berbuat baik pun ada. Makanya ada akal. Silakan Bang. Jadi bagi kami tak ada dosa waris. Ya, silakan. Ya, begitu. Kalau pemahaman saya yang dimaksud dosa waris di situ terhadap Adam itu adalah adanya dosa yang diwariskan, adanya dosa, sehingga karena adanya dosa kemudian ada yang namanya hukum-hukum di dalam Taurat itu. Seandainya Adam tidak makan, pasti tidak ada dosa. Dan tidak akan ada hukum-hukum Taurat yang dimunculkan oleh sang sumber segala sumber itu. Itu dosa warisnya. Bukan kok dosanya Adam kemudian diwariskan, bukan. Tetapi karena Adam memakan itulah sehingga ada dosa. Ada dosa. Atau ada kematian. Atau ada hukum-hukum yang karena si Adam itu bukan dilempar ya, dialihkan ke dunia atau ke kehidupan yang susah, yang perlu pertanian, perlu mencari nafkah dan sebagainya. Itu karena itu yang diwariskan adalah adanya dosa itu, menurut pemahaman saya. Kemudian yang kedua Bang, tiga Tuhan. Tiga Tuhan itu Tuhan apa saja Bang? Kalau di dalam Quran itu kan Tuhan itu hanya satu, kemudian Bapa atau Sang Sumber itu satu gitu. Korintus 8:6 itu. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan dosa, bukan dosa Adam yang diwariskan. Lah kalau begitu nggak boleh disebut dosa. Tetapi yang diwariskan adalah karakter, sifat, kemampuan, kehendak bebas yang diwariskan. Tadinya tidak memiliki kehendak bebas, ketika dia makan buah ilmu pengetahuan, maka bebas, dikasih kemudian kebebasan, silakan kamu turun ke bumi, jadi pemimpin di sana.
Ingat, ada iblis yang akan senantiasa menjadi musuhmu. Kejadian 3 nomor 15. Nah itu. Jadi manusia tidak diwarisi dosa. Manusia diberi potensi untuk berdosa dan berpotensi untuk melakukan kebaikan. Solusi kemudian ya silakan. Atau begini pertanyaannya, pemahamannya. Kalau Adam tidak makan, apakah Adam ke bumi? Ya, tetap ke bumi, Bang. Karena Kejadian 1:26 di situ dia dicipta untuk mengisi bumi. Bukan mengisi Eden. Oh ya, berdasarkan yang tadi loh, Bang. Jangan makan yang buah yang di tengah ini, kalau makan kamu mati gitu kan. Iya. Berarti kalau tidak makan kan dia tidak mati gitu kan. Kalau dia kemudian tidak makan, dia tidak mati. Tapi faktanya dia makan dan dia hidup 700 tahun lebih. Betul. Karena dia tergoda oleh iblis tadi kan. Iya. Iya. Artinya dia tidak mati hari itu juga kan, tetapi dia turun ke bumi. Kalau di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang tersirat, apa yang tersurat dan tersirat di dalam ayat tersebut. Ketika malaikat bertanya, kenapa kamu Tuhan hendak menciptakan manusia? Bukankah dia hanya akan membuat pertumpahan darah nanti? Tuhan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian. Nah, artinya ada pengetahuan Tuhan terhadap ciptaannya Adam yang tidak semua ditorehkan kemudian di dalam pengetahuan manusia. Yang kita tahu, Adam dicipta untuk dunia. Tapi sebelumnya dia mampir dulu di Ganbi Eden. Untuk menjadi manusia, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, mutlak Adam harus ada nafsu. Untuk menjadi pemimpin harus ada nafsu. Iya, ya silakan. Tidak apa-apa ya Bang Yuma mengaitkan dengan kepercayaan Bang Yuma, nggak apa-apa sih. Kalau pengetahuan saya itu kalau tidak makan berarti kan dia hidup di situ, hidup terus, hidup kekal. Karena tidak makan, sehingga karena dia makan maka dia mati atau dosa, sehingga karena dia makan ada dosa, sehingga muncullah hukum-hukum peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang sumber melalui sang firman itu, sehingga muncullah Taurat. Itu menurut pemahaman saya. Sehingga kita mengenal dosa ya karena ada Taurat, kita mengenal dosa karena ada makan buah itu menurut pemahaman kami seperti itu. Itu Bang Yuma. Dan itu memang seni ya Bang Yuma, memang misteri ya. Tentang itu kan memang juga misteri gitu. Itu yang Jadi, kedua kalau, Bang, yang kedua Bang. Ini yang silakan. itu sudah ya. Yang Bang Yuma kan mengatakan Tuhan itu 3 gitu. Sedangkan menurut Paulus di Korintus 8:6 itu kan Tuhan hanya satu, Allah Bapa yaitu satu. Allah yaitu satu, yaitu Bapa, Tuhan satu, yaitu Anak atau Yesus. Kalau Bang Yuma tadi kan mengatakan 3, lah maksud 3 itu seperti apa Bang? Oke. Dalam konsep Kristen, saya mengatakan Tuhan mereka 3, karena mereka pun mengakui Trinitas. Mereka mengakui itu konsep. Artinya 3 di dalam 1, atau tiga-tiganya ini adalah satu hakikat. Sedangkan yang ada di dalam Bible itu sendiri, Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Bapa. Tetapi orang Kristen mengimani Bapa yang adalah Tuhan bukan manusia ini nusul berteofani menjadi Tuhan, menjadi manusia. Dalilnya mana Bang? Di dalam Efesus 1, Efesus 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhannya orang Kristen tadinya bukan manusia, tetapi dia turun menjadi manusia. Itu Filipi 2 tuh, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Nah,
Setelah dia mengosongkan diri, dia jadi apa? Jadi manusia, Bang. Berarti manusia ini statusnya apa? Ya Tuhan, tapi dalam rupa manusia. Iya. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam surga. 3 yang bersaksi dalam surga ini siapa, Bang? Sebelum ke situ, kita pemahaman yang 3 Tuhan ini dulu, Bang. Ya itu maksudku, tiga bersaksi ini ya 3 Tuhan. Saya tak menyampaikan ini dulu, Bang. Ya. Yang kalau menurut pemahaman saya, kan kalau Katolik atau Kristen atau Trinitas itu dalam sembahyangnya itu kan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Sehingga kalau tidak ada salah satu, pasti tidak ada yang kemahakuasa, tidak ada. Dan kita tidak akan mengenal yang namanya Taurat dan Alkitab itu tidak akan ada kalau tidak ada salah satunya. Sebab apa? Dikatakan di dalam Yohanes 1:18 itu kan yang mendengar hanya sang anak. Ya, sehingga si Bapak itu kan tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Maka kalau tidak bisa diutus sang Logos menjadi manusia, pasti kita tidak akan mendengar yang namanya Alkitab, Perjanjian Baru dan sebagainya itu. Dan sebelum diutus ke dunia pun, dia yang Logos itu yang berfirman. Jadi kalau tidak ada salah satu, tidak ada, Bang. Apalagi kalau tidak ada Roh Kudus, pasti mati dia. Kalau tidak ada firman, pasti dia tidak bicara atau bisu. Kalau tidak ada Bapa, pasti tidak ada sumber yang mengatakan pada anak, gitu, Pak. Sehingga ketiganya itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa terpisahkan. Satu-satunya, gitu kan, yang berkuasa, yang maha adil, maha benar, gitu, dan konsisten. Karena mengapa saya mengatakan konsisten? Bapa kan tidak bisa dilihat dan didengar sejak awal mula itu sampai kapanpun tidak bisa didengar dan dilihat. Oleh karena itu supaya bisa didengar dan dilihat, logosnya itulah yang diminta untuk berfirman atau menyampaikan firman dan melakukan pekerjaan. Memang misteri, Bang, sehingga pemahamannya berbeda-beda. Cuma 2 itu, Bang, yang saya diskusikan, dan mohon maaf itu saja. Besok di lain waktu disambung lagi. Oke, Saudara Bang Yusuf. Iya. Jadi saya ya tak turun. mau pamit? Ya. Ya. Baik. Oke, baik. Silakan. Jadi saudara-saudara, khususnya kepada saudara Kristen, kalau dikatakan Tuhan kalian itu satu, kurasa itu adalah naik ke room edis dong. Berani nggak? Kalau Tuhan itu satu, itu kalian sedang menipu diri kalian. Kitab kalian itu mengatakan ada 3, yang bersaksi di dalam surga. Yang pertama Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, apakah Bapa adalah Anak? Bukan. Apakah Anak adalah Bapa? Bukan. Apakah Anak adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Anak? Bukan. Berarti 3-tiganya adalah entitas yang berdiri sendiri. Kalian aja yang menganggapnya satu. Nah, kemudian tadi saudara Yusuf itu mencoba untuk mengambil Yohanes 1 nomor 18. Jadi gini, Bang. Kalau masih mendengarkan di bawah, dengarkan. Kita melihat pernyataan saudara, tidak ada orang yang pernah kemudian kecuali Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan kecuali Yesus yang memperkenalkan. Kata siapa? Kalau Nabi Musa turun memperkenalkan Tuhan, Daud memperkenalkan Tuhan, Salomo memperkenalkan Tuhan, Yesus juga memperkenalkan Tuhan. Dia tidak mengatakan aku Tuhan. Makanya dalam original teksnya itu tidak dikatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tidak. Dia adalah anak yang menjelaskan, exegomai, menjelaskan, menerangkan, ya, menceritakan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
Tetapi anak tunggalnya kemudian yang ada di pangkuannya, dialah yang menceritakan tentang Allah itu, dialah yang menyatakan, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu, dialah yang menguraikan bagaimana Tuhan itu. Jadi bukan yang lain yang menjelaskan, tapi Yesus. Nah, tanya Yesus, Yesus, ya paman, bagaimana Bapa itu, Tuhan itu? Apakah dia manusia bukan manusia? Tidak bisa, dia bukan manusia. Apakah itu dirimu sendiri? Bukan juga. Bagaimana Bapak itu? Ya nggak ada yang pernah melihat. Tuhan itu tidak pernah, suaranya pun tidak pernah didengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Jadi kamu yang kami lihat ini, kamu bukan Tuhan. Bukan. Yang kami dengarkan suaramu ini, itu suara Tuhan. Bukan juga. Bukan. Aku cuman menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Itu baru betul. Jadi Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menceritakan tentang Tuhan itu. Bukan menyatakan dalam pemahaman saudara, menyatakan itu, lihat loh, aku nyata loh, ini tanganku, ini kakiku, ini pusarku, ini daguku. Bukan begitu maksudnya. Inilah Bapa, ini tengoklah, ini tangannya Bapa, ini kaki. Wah, jauh kali. Makanya belajar original teks biar nggak sesat. Eksegomai itu artinya mentafsirkan atau menjabarkan atau menjelaskan atau menguraikan. Begitu. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu maksudnya, dia sedang menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal dia, satu-satunya Bapa yang ada di langit, dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang dimaksud. Makanya sekali-kali belajar original teksnya, jangan kayak pendeta Theo. Kami intinya kami nggak mau percaya, karena yang kami percaya adalah yang tertulis dari Lembaga Bibel Indonesia. Kami nggak mau urusannya manuskrip itu tempat lain, bukan di sini. Lol. Serendah itu level iman kepercayaan ente? Hah? Dengan bangga kami adalah anak-anak apa? Kami adalah apa? Siapa lu? Kamu siapa? Anak Tuhan. Melalui apa kau bisa terjemahan saja? Cuman terjemahan rupanya pede kali. Itu kau rasa kan? Kau rasa kalau sesama kalian Kristen menjelaskan tentang Bible, mantap sekali, mantap. Berbicara mengenai Mesias, wah, mantap kali. Bercerita tentang surga, wah, keren kali. Kalau sesama kalian, coba sekali-sekali dialog dengan Bang Suma dong. Boleh Bang, boleh. Kapan? Besok. Jam berapa? 16.30. Oke. Temanya apa? Siapa yang keluar dari kubur? Oke. Datanglah aku kan. Ketepak. Ditanya ini longor, ditanya ini bingung, jaringan lah, entah apa-apalah, telepon lah, transfer lah kemana-mana. Itu kayak gitu, kelasnya gitu. Giliran kalau sesama mereka, paling top jar, paling paten, paling jago, paling sakti, wah, pokoknya pewaris surga. Begitu ketemu dengan orang di luar yang beragama, mereka yang belajar siang malam tentang Bible, mendudukkan kemudian kejujuran di atas segala-galanya, diurai isinya. Kepleset. Maaf Bang, kami tidak berpacu kepada original teks. Kami percaya kepada terjemahan. Giliran ditanya, yang lu percaya terjemahan apa original teks? Jangan melebar kemana-mana. Kita fokus kembali kepada tema. Langsung kena penyakit sembelit 2 tahun dah gitu. Hah? Begitu? Belum lagi nih lawan Edis. Edis itu lebih pintar kalian dari dia. Lebih pintar kalian. Saya cuman malas saja. Kenapa saya malas? Saya nggak mau berdiskusi dengan orang gila. Nggak mau.
Dia mengaku pakar Al-Quran. Alamak, saya nggak mau, bodoh amat. Kalau dia pakar Quran, jangan kabur. Nah, suruh baca Quran coba. Pakar Quran itu minimal standar ilmunya dulu tahu. Bagaimana orang bisa tahu isi komputer, cara mempersonalkan komputer? Ini apa namanya? Nggak tahu. Ini mouse namanya. Ini apa? Nggak tahu juga bang. Ini keyboard. Terus kamu mengatakan kamu bisa mempersonalkan ini. Kau sudah pernah lihat ini mouse-nya? Belum, baru kali ini. Ini pernah kau pernah lihat ini yang namanya keyboard? Nggak pernah bang. Lalu gimana caranya kau bisa menjelaskan isinya? Ya yang penting saya sopaten aja. Yang penting saya ngaku pakar. Saya gini, kan gampang. Tinggal saya lihat di Google aja kan. Segampang itu lu benar mengaku pakar? Hah? Orang belajar berpuluh tahun bisa mengkaji tentang asbabul nuzul, asbabul wurud, nahwu sharaf dan seterusnya. Lu hanya modal daging babi lu bisa bahas Quran? Kampret. Kalau tidak sombong, saya yang datang. Kalau ada orang Kristen tidak sombong, nggak mengaku pakar Quran, saya pasti datang. Dulu kan bertahun saya jamu dia, bertahun kan ku buat dia seperti binatang ternak peliharaan. Ada di YouTube saya itu. Baru-baru ini, di tahun ini pun saya berdiskusi kan. Ketika dia membahas tentang Al-Quran versus Bible, aku kan tanya, ini Lukas siapa? Diakui, bagaimana mungkin Lukas itu bisa menuliskan sementara Lukas muncul belakangan? Ya, kan udah selesai. Artinya Lukas bukan murid Yesus, bubar. Kan itunya. Dan tantangan saya, ya mari kita offline. Karena saya nggak bisa berdiskusi dengan orang yang licik. Orang licik saya ampun, nanti ku maki kau. Saya itu maunya berdiskusi dengan orang yang berakal, bukan orang yang suka ngibul licik. Karena memang manusia itu ada orang yang bodoh tapi ahli di dalam kelicikan. Ada orang bodoh tapi liciknya minta ampun. Giliran data, giliran akal, nggak bisa dia. Tapi kalau giliran kelicikan yang dia pakai, wah paling mampu dia, paling jago. Nah itulah Edis. Itulah Edis. Kalau saya kemudian membuka diri untuk berdialog sama dia offline, saya mau. Kan dari dulu. Setelah saya tahu, oh ternyata orang ini cuma orang gila pelawak rupanya. Lebih berkeras jemaat biasa daripada dia itu Edis. Lebih berkeras. Cuman dia suka ngulik-ngulik terjemahan, habis itu dia pelintir sesuai dengan data keinginannya sendiri. Padahal Bible tidak sama dengan kaidah ilmu Islam. Kalau Bible itu yang penting Anda bisa mentafsirkan, Anda bisa mengerti apa yang tertulis itu, selesai. Al-Quran tidak begitu, bos. Hadits itu tidak begitu, tidak sesederhana itu. Kalau umat Islam kemudian bisa paham Al-Quran hanya dengan baca terjemah, dengan modal benci, maka tak perlu ada pondok pesantren. Tidak perlu orang belajar sampai ke Mesir, sampai ke Kairo sana, nggak perlu. Cukup orang baca, oh gini, oh udah selesai. Tapi apakah demikian? Oh tidak. Nabi Muhammad kepada orang Arab, mengerti bahasa Arab, paham bahasa Arab, menutur pakai bahasa Arab, lahir sebagai orang Arab, mati sebagai orang Arab. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada mereka tentang tauhid aja 13 tahun. Ada orang makannya babi, makanannya monyet, kura-kura, kecoa, walang sangit, komodo, kuda nil, ban mobil, asu. Ngaku pakar Al-Quran, mau diskusi denganku? Aduh, kalau belum pernah jumpa sih oke. Ini udah puluhan kali jumpa, isinya nol. Nol isinya, nol. Cuma dia hebat framing, dia cuman hebat memelintir, kelebihannya cuman itu. Jadi dia bukan pendiskusi, dia tidak memberikan edukasi, dia adalah seorang penghujat. Itu seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Silakan kalau masih ada saudara dari seberang yang mau belajar, waktu dan tempat silakan turun. Silakan David, kalau mau belajar silakan dibuka David.
Ya kan saya juga sekarang tidak percaya kan Yesus itu disalib. Nah, lalu siapa yang digantikan itu menurut Alkitab? Kalau di Islam kan katanya Yudas tuh, nah bisa nggak disalib. Nah kalau di Alkitab itu apakah ada gitu orang yang serupakan juga? Oke. Siapa yang disalibkan? Nah, tunggu dulu. Salib itu apa? Salib adalah hukuman bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Itu jawabannya. Sederhana bukan? Sederhana. Ulangan 21, 22, 23. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Kalau Yesus yang dikutuk oleh Elohim, apa dosa Yesus? Tak ada. Kalau Yudas, dia menerima suap. Di mana penerima suap itu dikutuk? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Yudas memenuhi syarat itu enggak? Memenuhi. Terus kenapa lu cari nama yang lain? Matius 27 nomor 5 di Alkitab Sabda, di Google itu, di paralel, lihat catatan kakinya di bawah. Di situ diterangkan Yudas mati dengan cara sesuai dengan keadaan zaman itu, yaitu disalib atau disulah. Bubar, 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 bubar. Matius 27 nomor 5 dalam catatan kaki Alkitab Sabda paralel jelas Yudas mati dengan cara disalibkan. Itu materi internal Islam. Enggak, itu berasal dari Kristen itu sendiri. Data itu sumbernya dari Kristen. Selesai bukan? Ya bubar. Silakan David. Maka ya pun ini ya melamparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, Ini Bang, coba catatan kakinya lihat di bawah. yang paling bawah. Iya. Yudas pun mencampakkan keping-keping uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi mentongkan dirinya. Barisan paling bawah. Yudas mentongkan diri mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Udah, selesai. Bubar, 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 bubar. Bubar. Ambil meja dan kursimu yang ada di tempat ibadahmu itu bawa ke rumah. Mending dipakai di rumah, jangan pakai situ. Bubar. Catat dulu lah ayatnya. Nah, gitu dong. Mati saat itu hanya dengan cara dia apa? Salibkan atau disulakan. Gila ya. Udah, bubar, 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 bubar. Besok saya kirim tukang untuk merubah plafon, kasih lampu-lampu, kita bikin diskotik aja situ, kita bikin kafe, bisa nggak? Kita rubah jadi kafe, menghasilkan itu loh. Kafe jual pisang hijau dengan onde-onde. Daripada digunakan menjadi tempat, ya, tempat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi, mending kita rubah menjadi tempat yang bisa menghasilkan duit, kafe. Kalau kafe banyak karyawan yang bisa
kerja di situ. Kalau masih sekarang cuma satu yang kenyang, pemimpinnya aja di atas yang koar-koar. Tapi ada kantinnya juga Bang Juma. Apa yang kau Ya bilang kan. tadi, Bang? Kantinnya itu kan menguntungkan untuk sedikit orang yang punya kantin. Tapi kalau kita bikin kafe, kita bikin koperasi, yayasan lah ceritanya kan. Masjid itu harus dibuat begitu memang karena menyembah batu. Apa itu artinya? Sakit hati. Iya, penyembah. Sakit hati dia. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Mama batu gunung. Kolose 2 nomor 9, Batu batu yang sakar dimekai. Yesus adalah Elohim, adalah Tuhan. Udah saja itu jadi Kolose 2 nomor 9, batu Iya. sakar Yesus adalah Theos juga. menyembah batu. Batu mengampuni dosa. Kasihan Agama apa? ternyata biji sakar Yesus juga berdasarkan Kolose 2 nomor 9 adalah Tuhannya si kucing karung ini. Nanti aja itu. Kasihan. Maka aku bilang tadi Allah Kasihan. orang Israel nggak ada Penyembah batu. Dia ingin melumpuhkan ajaran Islam dengan menggunakan ajaran Israel, sementara dia Kristen. Lucu. Siapa yang mau kau bodohi dengan membawa Tuhannya Yahudi, sementara Tuhanmu adalah Tuhannya orang Roma? Aduh, lucu. Ingin sok paten di depan Islam. Wah, ini Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham. Emang lu Tuhanmu Tuhannya Abraham, Tuhan lu. Bukannya Tuhan lu itu namanya Yesus. Filipi 2 nomor 6, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, mati dibunuh manusia. Kok ke Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi mana bisa mati? Aneh. Mau nipu nih. Sebentar Runda. Saya sapa. Bang Ari Dwi Atmaja. Selamat malam Bang Ari. Ya, malam Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi dari penjelasan dan narasi Runda yang mendetail dari tadi? Silakan. Iya, apa namanya? Maaf ya, Bang Juma. Iya. Tadi kan ini apa namanya bawa 1 Yohanes berapa ya? 5 ayat yang ke-7. Ya. Nah, itu gini Bang Zuma tulisannya Bang Zuma, ntar ya. Ye. Soalnya Bang Juma bacanya nggak sampai selesai ayat 7. Oke. Ini Bang Zuma. Ya. Di tetep layar teman-teman ya. Iya Bang Zuma ya. Maaf ya Bang Zuma. Iya. Sebab Iya, nggak apa-apa. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Iya. Firman, dan Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Nah ini Ya. juga baca Bang Suma gitu. Iya. Di situ satu apa, Bang? Satu Bang, satu hakikat. Anak ini kan jelas sekali ketika berbicara mengenai firman. Oke. Firman ini kan masuk Yesus gak di situ? Kenapa Bang? Termasuk Yesus gak? Iya Bang, iya. Anak Maria? Firman Bang, tapi sebagai firman. Bukan sebagai anak Maria? Sebagai firman Bang. Terus anak Maria kemana? Anak Maria itu adalah kemanusiaan sang firman yang menjadi manusia gitu. Ya itulah yang kucari. Itulah yang kucari, Bang. Kemanusiaan itu mana dia? Kemana dia? Kemanusiaannya kalau sekarang sudah di surga Bang. Nah, di sini Nih, dia di dalam surga ada 3 yang bersaksi, tapi manusianya mana? Jadi gini Bang, kondisinya dalam kondisi firman ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tubuhnya itu tidak terbatas ruang dan waktu lagi, gitu. Jadi dia bukan manusia lagi. Kemanusiaannya kan Bang, kemanusiaannya selama di bumi, gitu. Terus ya yang saya cari kemanusiaannya itu mana?
Maksudnya, mohon maaf Bang Suma, saya kurang ngerti. Soalnya tadi Bang Suma kan bawa 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Jadi Iya. di situ kan saya, oh Bang Suma ini kok bacanya nggak anu apa namanya? Oh iya memang, saya tahu itu. Iya. Dan ketiganya adalah satu. Ya itu Bang ya. Nah, satunya ini yang jadi permasalahan. Satu apa dia? Apakah satu misi, satu ajaran, atau satu hakikat? Kalau satu hakikat, muncul pertanyaan, dagingnya mana? Kemanusiaannya mana? Itu gini Bang, satu hakikat itu Bapa, Firman, dan Roh, itu adalah hakikatnya adalah Sang Pencipta, hakikatnya adalah Allah, gitu. Iya. Oke, yang saya tanya ini, manusia Yesus mana manusia Yesus? Manusia Yesus ketika dia ada di bumi, Dia duduk di sebelah kanan Bapa juga sebagai anak manusia kok. iya, tetapi tubuhnya sudah tidak terbatas ruang dan waktu. Tubuh kemuliaan. Tubuh manusianya mana? Maksudnya Bang? Lah dia kan jadi manusia. Iya, jadi Firman itu datang menjadi manusia, gitu. Nah, setelah terangkat, tubuh manusianya mana? Loh kan terangkat ke surga kan disaksikan 500 pasang mata lebih Bang. Ya itulah manusianya yang terangkat ini mana? Hilang. Dia sebagai Firman Bang. Ya hilang, unsur manusianya hilang. Kemanusiaannya kan sudah menebus dosa. Menebus dosa manusia di atas kayu salib Bang, gitu. Jadi hilang, ke sisi kemanusiaannya hilang. Tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Ini enggak, aku bingung. Bang Suma membicarakan yang mana nih? Soalnya aku bingung Bang. Saya cuma nanggapin ini tadi sih, karena Bang Suma kan bacanya nggak lengkap. Dan soalnya kan di sini Bang Suma kan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Nah, Dan ketiganya satu. Nah, itu yang Bang Suma nggak baca. Saya cuman menyampaikan itu aja dari data yang ada di Alkitab gitu aja sih, Bang. Iya. Kalau Dan ketiganya, kalau untuk dikejar ke sana, otomatis kan larinya ini kemana kan gitu. Gitu. iya. Jadi gini Bang, kalau kita mau belajar lebih jauh, sebenarnya Yohanes 5 nomor 1 Yohanes 5 nomor 7 itu tidak ada diterangkan di sana Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya satu itu adalah kalimat tambahan. Yang diterangkan di original teksnya itu hanya ada sampai kata sebab ada 3 yang memberi kesaksian, itu aja. Kalimat di dalam surga itu penambahan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu itu juga adalah penambahan. Artinya saudara Kristen ini memang digiring untuk mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Dan anehnya Kristen mau-mau saja, padahal itu tidak ada di dalam original teksnya. Coba Anda lihat di Alkitab Sabda, nggak ada itu. Yang ada cuman sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nggak apa-apa 3. Yang pertama Roh Kudus, Bapa. Yang kedua Yesus. Yang ketiga adalah Roh Kudus. Nggak masalah. Tapi tidak dikatakan ketiganya adalah satu. Itu penambahan. Jadi ada kekuatan di dalam diri Kristen itu sendiri yang menggiring sesama mereka untuk saling menyesatkan satu sama lain. Makanya Yesusnya kan mengatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, penyesat ini apapun bisa dijadikan alat untuk menyesatkan, termasuk terjemahan-terjemahan kitab mereka sendiri. Coba Anda lihat di original teksnya. Coba lihat di Alkitab Sabda tuh. Di Google yang tertulis di situ di Alkitab Sabda katanya. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada nggak itu ketiganya adalah satu? Nggak ada. Itu penambahan. Berarti dengan kata lain masih terbuka ruang bagi orang Kristen untuk melepaskan konsep bahwa Yesus itu adalah satu hakikat dengan Tuhan, karena ternyata cuma diusung oleh penambahan Lembaga Bible Indonesia.
Sekarang kembali ke saudara Kristen, mau tidak belajar? Karena gini, sebuah kitab suci yang dianggap suci, sebuah kitab yang dianggap suci, ketika dia sudah bermasalah, maka di situ muncul pertanyaan. Kalau ini dari Tuhan, mustahil dia dipakai untuk menyesatkan manusia, mustahil. Dan faktanya dipakai menyesatkan ini, karena tidak ada ketiga-tiganya adalah satu, itu nggak ada. Berarti justru Bible ini dipakai untuk mengurung manusia di dalam kesesatan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan original teksnya, ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Supaya orang bisa terperdaya untuk percaya Yesus yang hanyalah utusan Tuhan menjadi Tuhan, satu hakikat dengan Tuhan. Bukankah itu sudah mencederai kebenaran? Bukankah itu sudah merusak ajaran Yesus? Bukankah Yesus ingin dikenal hanya sebagai utusan Tuhan? Tapi dengan lai, mereka mencoba untuk mendudukkan Yesus itu sehakikat dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kitab yang dibuat lai ini untuk mengajak manusia selamat atau menggiring kepada kebinasaan? Kalau menggiring kepada keselamatan, kenapa dia menambahi? Tapi karena dia menambahi, tujuannya apa? Apa tujuannya menambahi? Untuk menggiring manusia Yesus sehakikat dengan pencipta. Mana bisa? Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Yesus bersaksi bahwa segala perbuatan yang aku kerjakan, perbuatan ini, pekerjaan ini yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dicoba dibantah dengan memplesetkan isi Bible-nya sendiri. Berarti Bible ini ada masalah. Kalau Bible ini ada masalah, apakah itu firman Tuhan? Bisakah firman Tuhan itu dirubah? Bisakah firman itu dikoreksi? Bisakah firman Tuhan itu ditambah-tambahi oleh manusia? Kalau bisa, berarti orang-orang yang duduk di lembaga Bible Indonesia lebih Tuhan daripada Tuhan. Kenapa? Mereka lebih pintar daripada Tuhan. Faktanya, firman Tuhannya hanya sampai kepada ada 3 yang bersaksi. Tapi karena mereka menganggap firman Tuhan ini kurang baik, kurang sempurna, mereka menambahi. Berarti mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Saya kalau sebagai seorang Kristen menemukan kitab saya yang menjadi panduan keselamatan saya katanya, tapi mengalami masalah seperti ini, saya berpikir, saya tidak akan mungkin kemudian menerima begitu saja. Ini pasti ada yang tidak beres. Firman Tuhan kok ditambahin? Artinya yang menambahin ini lebih Tuhan, lebih pintar dari Tuhan. Yang namanya kitab suci, ketika diwahyukan, maka itulah terus sampai kiamat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu baru dikatakan firman Tuhan. Kenapa dia tidak bisa ditambah? Kenapa tidak bisa dikurangi? Karena level bahasa manusia, level pengetahuan manusia masih tetap di bawah, jauh dibandingkan pengetahuan Tuhan yang tertoreh dalam sebuah kitab suci. Tapi kalau ada firman Tuhan selalu ditambah oleh manusia, selalu dikurangi oleh manusia, diterjemahkan beda dengan manusia, artinya manusia ini lebih pintar daripada Tuhan, atau Tuhannya tidak maha tahu sampai kemudian firmannya hanyut, dimakan, ditinggalkan oleh kemampuan manusia. Manusia maju, Tuhan tidak tahu bahwa tahun sekian manusia pengetahuannya lebih hebat daripada aku. Tuhan tidak tahu. Itu tidak layak dituhankan. Al-Quran mau secanggih apapun zamannya, bertemu dengan manusia yang level apapun strata pendidikannya, apapun disiplin ilmunya, sekuat apapun dia bernarasi, Al-Quran masih jauh di atas pengetahuan manusia itu sendiri. Sehingga seberubah apapun bahasa manusia, tidak akan pernah bisa merubah kitab suci. Kenapa? Manusia punya keterbatasan. Bahasa manusia bisa berubah keadaan. Bahasa manusia mungkin mengalami distorsi, mengalami statik, dinamis, perkembangan rasa, perkembangan kata, pergeseran makna. Boleh. Tetapi itu hanya bersifat bahasa manusia. Bahasa Tuhannya tidak boleh dirubah. Kenapa bahasa Tuhan? Kok bahasa Tuhan bisa ditambah? Berarti ente lebih pintar dari Tuhan. Tuhan ente berarti tidak maha tahu. Kalau Tuhan kami umat Islam, ini sampai kiamat, miliaran tahun ke depan, bahasa manusia bertambah, bergeser maknanya, rasa bahasanya kemudian memiliki makna yang berubah. Maka aku mewahyukan sebuah kalimatku yang
tidak akan pernah bisa berubah meskipun pengetahuan manusia berubah. Karena bahasaku adalah bahasa Tuhan, bahasa mereka hanyalah bahasa ciptaan. Dengan kata lain, firman Tuhan tidak akan mungkin dikoreksi. Firman Tuhan tidak mungkin direvisi. Kalau ada yang mengatakan punya kitab firman Tuhan, tapi selalu dikoreksi, selalu direvisi, yakin dan percaya, itu bukan firman Tuhan. Atau betul-betul dia firman Tuhan, tapi Tuhan yang dimaksud di situ adalah pengarangnya. Mereka menyembah pengarang kitabnya mereka sendiri. Al-Quran, na'udzubillah, alhamdulillah, tidak disifati dengan sifat seperti yang dialami oleh Bible. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian, titik. Jangan ditambah. Kapan ditambah, maka itu akan membuka aib kalau Bible itu bukan firman Tuhan. Yang aneh, di tahun 2014 terjemahannya berubah lagi. Apa katanya? Jadi Allah sudah memberikan kepada kita 3 hal. 3 hal yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air dan darah. Berubah lagi. Semakin aneh kan? 3-tiganya kalau terjemahan baru, firman, Bapa, firman dan Roh. 2014, Roh Kudus, air dan darah. Darah juga ikut, air juga ikut situ. Ini firman Tuhan. Kalau saya, bagi orang yang berakal sehat, takkan mungkin mau menyandarkan hidupku, keselamatanku, anak-anakku, keturunanku kepada buku yang modelnya kayak begitu. Demikian. Silakan diangkat Dian dulu, ada telepon saya, silakan. Oke. Jadi memang gini, Bang Suma ini memahami isi Alkitab dengan kami orang Kristen berbeda. Ya terserah aja sih, menurut saya sih terserah aja. Cuman itu Abang Suma mengatakan itu tambahan kah sisipan, ya itu terserah Bang Suma. Cuman kita meyakini Alkitab itu yang tadi itu ketiganya adalah satu, ya memang ketiganya adalah satu. Satu hakikatnya adalah Sang Pencipta, seperti itu Bang Suma. Cuman bagi Bang Suma, Yesus itu siapa sih Bang? Bagi Bang Suma itu sih yang yang saya kurang mengerti gitu nah. Dari segi pandang Bang Suma, Yesus itu siapa Bang sebenarnya? Oke, baik. Kalau saya Bang ditanya tentang Yesus, kalau saya membaca di Bible, Yesus itu utusan Tuhan kepada Bani Israel berdasarkan pengakuannya sendiri. Dia diutus kepada Bani Israel saja. Lalu sebelum dia terangkat ke langit, dia berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya, menyamar seperti Yesus dan berkata, akulah Kristus. Memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi sepeninggal Yesus ada 2. Yang pertama, orang-orang yang memakai namanya, mengatasnamakan namanya, mengajarkan ajaran mengatasnamakan nama Yesus. Yang kedua adalah penyesat itu sendiri yang datang muncul sebagai Yesus Kristus. Nah, Yesus katakan itu, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Matius 24 dan seterusnya. Artinya ketika saya ditanya, siapa Yesus itu? Yesus ada 2 dalam Bible. Yang pertama, utusan Tuhan ke tengah Bani Israel yang mengajarkan firman Tuhan kepada Bani Israel, yang mengaku dirinya hanya untuk Bani Israel. Sedangkan yang kedua, setelahnya muncul juga penyesat memakai nama Yesus agar mereka kemudian menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Demikian. Oke. Cuman gini Bang Suma, saya ingin diskusi singkat aja ya kita biar saya juga mengerti juga. Kalau Bang Suma mengatakan Yesus itu adalah utusan, ya kita memang mengakui juga, kita umat Kristen juga mengakui Yesus itu adalah utusan. Cuman kita juga mengakui bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat
1 Yohanes ayat 1. Nah ini Bang, kalau misalkan ya Bang ya, sebentar tak buka ya Bang ya kameraku ya. Yesus adalah utusan itu ada sih Bang, sebentar. Ini Bang ya, di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, ini menyatakan Yesus adalah utusan. Kita juga mengimani Yesus adalah utusan. Ini Bang ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tapi di ayat selanjutnya Bang, akan saya baca, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi di sini Bang menerangkan bahwasanya Yesus itu memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Nah, jadi Yesus itu juga sudah ada sebagai Sang Firman. Yesus itu sudah ada sejak kekekalan Bang. Itu pemahaman kita orang Kristen. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu sudah ada sejak kekekalan. Bapa itu memiliki kedaulatannya sendiri, Anak memiliki kedaulatan sendiri sebagai Sang Firman, Roh Kudus memiliki kedaulatannya sendiri, tetapi bukan 3 kedaulatan, melainkan 1 kedaulatan. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Firman adalah Allah, tapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Seperti itu Bang, pemahaman kita di kekristenan. Tapi Bang Zuma, sekali lagi, kalau misalkan pemahaman Bang Zuma berbeda dengan pemahaman orang Kristen sih, nggak masalah. Kita memahami aja sih Bang, seperti itu Bang. Makasih. Iya, baik. Jadi di dalam pengajaran Kristen itu sendiri ada yang disebut antikristus. Antikristus itu apa? Antikristus itu adalah mereka yang menolak Bapa dan juga menolak Anak. Saya mengatakan begini dalam forum diskusi. Kristen itu adalah kelompok manusia yang menolak Bapa. Kenapa saya katakan Kristen ini adalah kumpulan manusia yang menolak Bapa? Karena Bapa itu adalah hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Bapa itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bapa tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Itu yang pertama. Tapi kemudian Bapa yang bukan manusia ini ingin dikenal manusia dengan menorehkan keadaan di mana Dia yang bukan makhluk mengutus manusia untuk menjelaskan kepada manusia tentang keadaan dirinya, keberadaan dirinya. Dia yang bukan manusia ingin dikenali dengan mengutus nabi-nabi. Dia yang bukan manusia ingin diibadahi dengan mengutus kitab suci. Dan itu dibatalkan seluruhnya oleh Kristen. Tuhan nusul ke bumi berteofani menjadi manusia itu sendiri. Itu mutlak Anda iakan. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Yohanes 1 nomor 16. Dalam dasar Yohanes 1 nomor 1. Anda harus akui itu. Sekarang ketika Anda mencoba untuk menarasikan hal yang sama antara Tuhan yang bukan manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri, yang Anda katakan sehakikat, Anda sudah menolak Bapa. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada yang dibentuk setelahku. Yesus Tuhan yang dibentuk menjadi daging. No, tertolak. Artinya dalam hal ini Anda memenuhi syarat menjadi antikristus. Anda menolak Bapa. Dia satu-satunya yang tak tersentuh dengan kemiripan, kesamaan dengan manusia, dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka mengenalnya Bapa dan Anda anti terhadap itu. Yang kedua,
Antikristus itu anti terhadap anak, anti terhadap Kristus. Kristus itu adalah, catat, manusia yang diurapi Tuhan. Antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen ditanya, Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Oke, tepuk tangan untuk itu. Intip di gereja, benar enggak ucapan mereka kalau mereka itu percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Begitu kita intip di gereja, ternyata dia nyembah kepada Yesus yang manusia ini. Berarti mulut mengaku manusia, praktik mengaku Yesus Tuhan. Sementara Tuhan itu Bapa satu-satunya, Yesus gak boleh masuk ke situ. Berarti dia menolak Bapa, menolak anak. Anak ini hanya ingin dikenal sebagai manusia utusan Tuhan. Dia datang ke atas muka bumi, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen mengatakan di ujungnya nanti, tapi loh, apa tapinya? Tapi dia juga adalah Tuhan. Anti terhadap anak, anti terhadap Bapa. Kristus, sekali lagi, Kristus sama dengan manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Jadi Kristen itu anti Kristus. Oke, Bang. Gitu. Ya, silakan. Maaf Bang Suma. Bang Suma lari ke antikristus ya. Oke Bang, saya akan bawakan data ya Bang. Ini sekali lagi saya akan bawakan data. Jadi saya nggak bicara asal ya Bang ya. Ini Bang ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Nah ini Bang. Ini yang disebut Bang Suma antikristus itu seperti apa? Ini ini ya, tak baca ya. Sebab banyak penyesat itu 1 Yohanes 2 ayat 7. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, kalau kita Bang, orang Kristen itu, kita percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Makanya Yesus itu memiliki duinatur. Dia itu Allah sepenuhnya sebagai Sang Firman dan dia juga manusia sepenuhnya. Makanya yang mati di kayu salib itu ya kan adalah pribadi Firman yang menjadi manusia, yang kodratnya sebagai manusia. Dan yang mati itu adalah kodratnya sebagai manusia, kemanusiaannya. Gitu Bang. Ini datanya ada Bang. Jadi kita orang Kristen Bang, kita percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, di sini tertulis bahwa antikristus itu adalah dia yang tidak percaya bahwasanya Yesus itu datang sebagai manusia. Begitu Bang Suma. Jadi mohon maaf Bang kalau kita ada ayatnya dan kita bukan antikristus gitu Bang Suma. Makasih Bang. Oke, baik. Ketika Anda percaya Yesus datang sebagai manusia, Yesus itu manusia sepenuhnya atau Anda percaya dia masih punya sisi ketuhanan? Dia itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Apakah dia memiliki sisi selain manusia? Iya, dia juga Allah. Berarti Anda tidak percaya. Berarti Anda tidak percaya. Anda tidak percaya kalau dia itu datang sebagai manusia. Kenapa? Karena Anda masih percaya kalau dia itu juga datang sebagai Tuhan. Itulah antikristus. Jadi lain di mulut, lain di ucapan. Nih, Anda coba lihat di dalam 1 Yohanes 2, 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit antikristus. Pertanyaan saya, sekarang yang dimaksud di situ kapan? Gini Bang Suma, intinya kita orang Kristen ada data dan Alkitabnya sudah jelas. Di situ yang antikristus itu adalah yang tidak percaya Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Kalau kita orang Kristen, kita percaya
Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Makanya itu adalah Buktikan dong. Buktikan kalau Anda percaya sebagai manusia, kenapa Anda tuhankan? Kan itu. Karena kan ada alasannya. Karena dia memang Tuhan sejak. Berarti Anda nggak percaya. Anda tidak percaya kalau dia itu datang sebagai manusia. Karena Anda masih menuhankan dia. Sama seperti ketika Anda ditanya, apakah Anda percaya ini adalah baju? Percaya. Tapi ketika ada orang mengatakan, tapi dia juga adalah sepatu loh. Tapi Anda juga mengatakan, iya sih, dia juga sepatu. Berarti Anda ragu, Anda tidak percaya. Anda jatuh kepada hal di mana Anda mencoba untuk mengatakan dia manusia supaya tidak dianggap antikristus. Tapi pada dasarnya Anda mempraktekkan dia itu adalah Tuhan. Anda percaya dia datang sebagai manusia? Percaya. Selesai. Kalau percaya, ya percaya. Yang namanya percaya itu Bang, yakin. Beriman kepada keadaan itu. Sekarang Anda menuhankan dia, berarti Anda tidak percaya. Apa yang Anda ucapkan itu tidak sesuai dengan fakta berarti. Oke Bang, jadi gini Bang Suma. Memang pemahaman kita ya kan, Bang Suma sebagai iman di luar kekristenan itu memahami Alkitab dengan cara berbeda, itu sih nggak apa-apa Bang. Oke, baik. Saya hargai itu. Sekarang yang saya tanya tadi, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang, dalam bahasa Yunani sekarang itu penekanannya nun. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Saat itu kapan dan kita itu berasal dari tengah-tengah kita, itu maksudnya apa? Coba. Sekarang itu kapan dan antikristus itu betul berasal di tengah-tengah kita, itu siapa maksudnya? Yes. Bagaimana? Nah itu lari lagi ke situ. Oke lah, itu sejak saat itu dan memang sudah ada penyesatan Bang, gitu. Jadi sejak saat itu berarti antikristusnya ada pada saat itu kan? Siapa itu mereka? ada tertulis sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah sudah diserongkan. Dalam artian kebenaran itu sudah diserongkan. Oke, Gitu. oleh siapa? Oleh siapa? Ya oleh penyesat-penyesat lah pastinya. Oke, sekarang Yesus ketika datang, Bani Israel terpecah menjadi dua golongan, betul? Betul kan? Ya, Paulus masuk ke dalam golongan mana? Murid-murid Yesus atau orang yang anti terhadap Yesus? Paulusnya ini yang kutanya. Pada saat itu, abang pertanyaannya kurang detail. Jadi kalau abang tanya Paulus, itu pertanyaan abang sudah, mohon maaf Bang Izuma ya, itu sudah salah. Karena Paulus itu, saya bertanya, saya menyatakan gini, Yesus datang, Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama menjadi pengikutnya, yang kedua menjadi pembantahnya. Paulus sebagaimana? Golongan mana Paulus? Oke, mohon maaf Bang. Saya bilang pertanyaan abang salah karena abang pakai nama Paulus. Karena nama Paulus itu sebelumnya adalah Saulus Bang. Nah sebelum dia bertobat, sebelum dia mengalami penglihatan itu ketika perjalanan ke Damsik, dia namanya Saulus Bang. Dan dia itu yang menyesah orang-orang kudus, pengikut-pengikut Kristus saat itu. Dia menyesah, dia menyiksa, seperti itu Bang. Ya, saya ulang lagi pertanyaan saya biar lebih dipahami. Galatia 1:15, waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus mengaku dipilih dari sejak kandungan ibunya. Oke? Galatia 1:15. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel termasuk Paulus atau Saulus itu terpecah dua. Bani Israel terpecah dua. Ada yang menjadi pengikut Yesus, ada yang menjadi pembantah Yesus, yang kemudian menganiaya murid-murid Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, Saulus masuk dalam golongan mana? Muridnya atau pembantai murid Yesus? Iya, dia termasuk pada saat itu termasuk kepada orang-orang yang
mengejar murid-murid Tuhan Yesus dan menyesatkan. Berarti dia bukan, berarti Saulus ini bukan masuk dalam kelompok murid. Iya, pada saat itu bukan. Bagus. Sekarang pertanyaannya, yang bukan murid, ketika mau dia anggap murid, apa yang dia lakukan? Dia tidak mau dianggap murid, Bang, tetapi dia ditangkap memang sama Tuhan Yesus. Dia mengalami. Jadi untuk supaya dia bisa menyamar sebagai murid, betulkah orang ini harus ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Betulkah dia mengaku-ngaku utusan Yesus? Betulkah kemudian dia membantah semua ajaran Yesus? Apa katanya tadi? 1 Yohanes yang saya bacakan kepada saudara, Yohanes 2:18, memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi sudah menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, pertanyaan yang harus kemudian saudara jawab adalah, apakah Paulus mengajarkan Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia, atau memang dia mencanangkan ajaran Yesus itu adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia, atau dia adalah Tuhan yang cuman sementara aja menjadi manusia? Ya, Bang Sumah. Jadi Yesus itu adalah pribadi kedua Allah, yaitu Firman yang menjadi manusia. Dan Paulus mengakui juga. Jadi Bang, gini Bang. Antikristus tadi apa, Bang? Apanya, Bang? Antikristus tadi apa? Ya, antikristus yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Kan kita percaya. Sekarang Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Iya, percaya. Berarti manusia? Iya, manusia sepenuhnya sama dengan kita, cuman dia itu cuman beda. Ada cumannya. Ini antikristusnya kelihatan nampak. Karena ada cumannya. Kalau kami umat Islam, wahai Bang Suma, ya Paman, apakah Anda percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya. Sampai kapan kembali? Selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah menjadi kodok, apalagi berubah menjadi Tuhan. Itu baru bukan antikristus. Ente berpura-pura. Makanya dikatakan memang dia berasal dari antara kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak sungguh-sungguh antikristus itu. Mulut mengatakan Yesus itu manusia, tapi sambil kedip-kedip mata, tapi dia juga adalah Tuhan loh. Tidak sungguh-sungguh. Kata penulis Yohanes, memang mereka berasal dari tengah-tengah kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Berarti hanya menampakkan sisi, oh iya memang dia manusia loh, tapi mereka membentuk kelompok baru, melantik Yesus itu sebagai Tuhan. Itulah kalian antikristus. Jadi gini, yang saya maksud, dia sepenuhnya manusia. Saya bilang cuma tadi itu cuman beda, manusianya sama Bang Suma sama saya beda karena dia manusia suci. Dia lahir dari Roh Kudus. Kalau kita Bang Suma, saya mohon maaf, kita lahir dari hubungan suami istri kan, bapak dan ibu gitu. Dan dia bukan Tuhan kan? Dia Tuhan sepenuhnya manusia. Nah itulah yang kusebut kamu saudaraku berpura-pura. Mulutmu itu sok paten biar dianggap wah pengikut, tapi Anda itu antikristus. Gini. Saya percaya. Oh ya? Yakin? Yes, percaya Yesus datang sebagai manusia. Wah, tepuk tangan lah orang-orang itu ya kan ya. Oh hebat kali. Dia percaya. Lu mau kemana? Ya, seperti biasa bro. Kemana? Ini kan hari Minggu. Mau kemana? Ke gereja ngapain? Nyembah Yesus. Lah, antikristus ini hebat kali bah. Dia mengatakan dirinya itu mengaku Yesus manusia sepenuhnya, sungguh-sungguh datang sebagai manusia. Tapi tak ada tapinya. Apa tapinya? Berarti Anda pendusta, Anda pembohong. Anda mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, tapi Anda tuhankan. Berarti kenapa Anda menuhankan Yesus? Kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena
karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Itulah bukti bahwasanya Anda berpura-pura. Sekarang begini Bang. Sekarang begini. Coba. Saya uji. Saya uji kesalahan Anda. Saya uraikan kesalahan Anda dengan pertanyaan sederhana. Kesalahannya di mana? Kalau kita Oke, baik. Dengarkan saya. Silakan. Apakah yang Anda sembah bernama Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan? Yang saya sembah adalah manusia Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sekarang yang Anda menjadi manusia nih, dia datang sebagai manusia. Pertanyaan saya, apakah yang Anda sembah itu adalah manusia yang menjadi Tuhan? Bukan manusia yang menjadi Tuhan, itu tadi. Sudah selesai. Bukan manusia. Berarti Anda tidak kemudian meyakini sepenuh hati kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Andai saja ketika saya bertanya, apakah Anda yakin dan percaya Yesus itu manusia menjadi Tuhan? Dan Anda mengatakan, ya, saya yakin tadinya dia adalah manusia, tetapi karena Bapa di langit menjadikannya menjadi Tuhan, maka dia tadinya manusia dilantik menjadi Tuhan. Itu baru saya katakan bukan masuk dalam golongan 1 Yohanes 2:18-19. Tapi karena Anda mengatakan dia bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, lalu sebagai manusia dia menjadi Tuhan, itu artinya Anda tidak percaya kalau dia itu adalah datang sebagai manusia. Saya percaya, Bang. Percaya. Yesus datang sebagai manusia. Cuman pertanyaan abang itu ketika dijawab satu sisi akan salah, ketika dijawab satu sisi juga akan salah. Itu pertanyaan abang Suma itu seperti jebakan. Jadi begini Bang Suma, mohon maaf. Ketika orang Kristen, saya ya kan, pergi ke gereja, ya kan, beribadah pada saat hari Minggu, ya kan. Terus abang bilang nyembah manusia. Terus apa salahnya Bang kalau saya menyembah manusia Yesus Kristus? Berarti Anda sabar. Seperti abang, bukan manusia seperti saya. Kalau Anda menyembah manusia Yesus, manusia Yesus, itu sama halnya Anda menginjak lidah Anda sendiri. Berarti Anda antikristus. Sekarang saya tanya sama saudara, bolehkah kemudian manusia itu disembah menurut Tuhan? Manusia seperti abang nggak boleh disembah. Tapi manusia seperti Yesus boleh? Bukan seperti Yesus, tetapi manusia Yesus Kristus nggak apa-apa. Oh, antikristus Anda. Anda antikristus berarti. Aku antikristus. Sekarang begini. Sekarang Kristus itu apa, Bang? Kristus itu apa? Kristus itu apa dulu? Diurapi. Apa yang diurapi? Loh, dia sejak kekekalan sudah menerima pengurapan. Apa yang diurapi sejak kekekalan? Antikristus. Apa yang diurapi? Gini Bang Suma, gini ya. Apa yang diurapi? Saya tanya dulu, apa yang diurapi? Ini gini Bang Suma, sebentar dulu. Apa yang diurapi? Apa yang diurapi? Sabar, apa yang diurapi? Kita apa yang diurapi? Biar semua tahu bahwa Kristen itu antikristus. Apa yang diurapi? Kristen bukan antikristus, sudah tak tegaskan. Apa yang diurapi? Kristen antikristus. Saya boleh bertaruh nyawa untuk menegakkan itu. Kristen itu antikristus. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, Kristus itu apa? Saya tadi di sini ini ya kan menjelaskan supaya Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Supaya Bang Suma itu tidak membaca Alkitab itu dipotong-potong, apalagi itu saya sudah jawab tadi. Bibelmu itu memelintir Bibelmu sendiri, tak ada kata dan ketiganya satu, coples. Ini kalau orang bodoh sombong ini pantas dimaki. Kalau orang bodoh bahlul sombong. Sebentar Bang Suma, sebentar ya. Maaf. Bang Suma, saya pernah lihat video loh Bang. Abang baca Alkitab itu abang pelintir-pelintir. Abang mau contoh? Bukti? Abang mau bukti? Boleh. Oke, tunggu Bang. Ya, makasih untuk itu. Silakan. Nah Bang, tunggu ya. Ya. Dengerin Bang ya. Ya, jangan dipotong-potong ya tapi ya. Mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Enggak apa-apa, saya maafkan, malah saya berterima kasih. Silakan. Ini Bang.
Bentar bang. Kali ini cuma benar-benar terciduk memutar balik ayat Alkitab. Mari kita cek sama-sama. Keluaran Oh, yang itu Gurunda. Itu dipotong. hari Jumat. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang salah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sebab aku akan membenarkan. Secara Itu lengkapnya lihat di YouTube Bang Juma nanti. Boleh saya jawab itu ya? Jadi gini, saudara. Sebentar bang. Jadi gini. Jangan dijawab dulu sebentar. Jadi gini bang Suma. Kita ini saudara-saudara sebangsa setanah air. Jadi gini, Iya, bang, betul. tujuan saya naik adalah makanya kenapa tadi saya berapa kali ya videokan Alkitab pakai data. Ini Alkitab kertas apa Alkitab asli ya, bukan online ya kan. Saya selalu buka data gitu bang. Maksud saya gini bang. Kenapa saya selalu buka data? Supaya Bang Suma itu, maksud saya adalah tidak memelintir ayat Alkitab, apalagi kurangin, ditambahin, apalagi saya jawab. diubah, gitu loh Bang. Saya jawab. Ya. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa. Oke. 1 Yohanes 5 nomor 7, menurut saudara, apakah ada kata dan ketiganya ada satu? Atau itu penambahan, pelintiran Bible? Penulis di Bible, di lembaga Bible. Jawab Bang Suma yang memelintir atau lembaga Anda? Kalau yang tadi itu Bang Suma bacanya yang ketiganya adalah satu, Bang Suma nggak baca, makanya saya... Karena tidak ada di original teksnya, itu cuma tambahan. Itu tambahan lembaga Bible yang memelintir. Original teksnya itu tak ada. Yang ada hanya sebab ada 3 yang bersaksi, titik, nggak ada penambahan, yaitu Bapa, Firman dan Roh. Itu adalah penambahan, dan ketiganya adalah satu, itu penambahan semua. Yang memelintir itu lembaga Bible, tujuannya menyesatkan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran 23 nomor 7 dan 8 itu video panjang. Itu video panjang. Video panjang di mana dalil Keluaran 23 nomor 7 dan 8 ini, kalau penyaliban Yesus itu benar adanya, kalau penyaliban Yesus itu menyelamatkan manusia, kalau Kristen itu adalah agama yang benar, maka dalil di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 di situ pengantarnya adalah Lembaga Bible Indonesia harus merubahnya. Kenapa? Karena di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 bunyinya begini, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Faktanya dibunuh nggak? Menurut Kristen dibunuh. Berarti dalil ini harus kalian rubah supaya cocok. Karena Yesus, sabar dulu. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 24:44, Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di mana? Di kitab Taurat. Keluaran ini Taurat. Keluaran ini adalah Taurat menurut tradisi Kristen. Berarti di sini dikatakan, jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Pertanyaannya, apakah Yesus orang bersalah? Tidak. Apakah Yesus orang benar? Iya. Boleh nggak dibunuh? Tidak boleh. Berarti kalau begitu rubah dalilnya. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Baru cocok dengan agama Kristen. Tidak boleh dibunuh. Yesus boleh nggak dibunuh? Kutanya dulu saudara. Yesus boleh nggak dibunuh? Yesus orang benar nggak? Sudah tercatat di Alkitab. Dia orang yang suci, manusia yang suci. Menurut Taurat Keluaran 23, boleh nggak dia dibunuh?
Dia memang turun ke dalam dunia. Pertanyaan saya, boleh nggak dia dibunuh berdasarkan Torah Keluaran 23? Dia itu datang menurut Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? dia itu datang sebagai manusia dalam karya. Jawab, boleh nggak? Boleh nggak Yesus dibunuh? Abang nih kayak apa? Gini aja Bang Suma, sudah saya Tadi Anda menunjukkan dalil, menuding saya. Sekalian ku permalukan di sini. Menurut Yesus harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Berarti harus digenapi yang ada di dalam Keluaran 23 nomor 7. Orang benar, Yesus. Orang yang tidak bersalah, Yesus. Jangan kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah, dibunuh di Kristen. Kalau Kristen itu yang betul, maka dalil ini harus dirubah. Itu konteksnya apa, temanya apa? Konteksnya apa, temanya apa? Gini aja Bang Suma, gini. Makanya saya bertanya loh, boleh nggak berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Jadi saya nggak mau berdebat lagi sama Bang Suma. Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan Keluaran 23 nomor 7? Jawab dulu. Boleh nggak Keluaran 23 nomor 7 itu dirubah kalau Kristen agama benar? Tidak boleh. Berarti Kristen yang harus hancur, bubar. Kenapa? Karena Yesus orang benar kok dibunuh. Firman Tuhannya jangan kubunuh. Kalau Kristen pingin kali membenarkan agamanya, maka maksudku di data itu yang dipotong-potong itu, kalian punya lembaga yang suka kali memelintir kitab sendiri, kamu harus rubah itu bunyinya seperti yang ada di video tadi, supaya dianggap agamamu betul. Selama bertentangan antara ucapan Yesus dan rekam yang ada di dalam Keluaran 23, maka selama itu juga Kristen akan pincang selama-lamanya. Karena di situ jelas Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran. Ayo, kitab Keluarannya mengatakan orang benar, orang yang tidak bersalah jangan kamu bunuh. Yesus orang benar atau orang yang tidak benar? Orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Oke, saya tanya ke Bang Suma, sebagai orang yang mengenal Sang Pencipta, orang benar itu boleh dibunuh enggak? Enggak boleh, cuplis. Oke. Terus yang membunuh Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus, dia mengenal Allah enggak? Mengenal Sang Pencipta enggak? Oh, jelas. Yo, enggak lah. Jelas mereka kenal. Lo enggak apa? lah. Enggak pula. Ahli Taurat kau bilang enggak mengenal Tuhan. Mereka yang membunuh ke Romawi. Ya, atas perintah siapa? Atas perintah siapa? Itu karena kedengkian di dalam hatinya. Nah, berarti mereka tahu. Berarti Anda pun tahu. Berarti Anda pun tahu bahwa mereka membunuh Yesus, Matius 27 nomor 18, hanya karena dengki. Pertanyaan saya, sekarang saya balik bertanya kepada saudara. Kejadian sampai Wahyu itu diterima secara utuh, jangan sepotong-potong. Sekarang saya bertanya kepada saudara, menurut Keluaran 23, boleh nggak Yesus dibunuh? Nah, itu kitabmu itu. Jawab. Bukan kitabnya Bang, itu kitabnya Yahudi dirampok oleh mereka. Tapi nempel kan, Ya, kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya samamu, Bang, Keluaran 23 nomor 7, boleh nggak Yesus dibunuh? Gini Bang, gini. Gini Bang, udah, turunkan. Kasihan dia. Kamu ke gereja, isap ibu jari pendeta, mudah-mudahan kamu bisa sehat. Kamu ingin membenarkan saya ilmumu cuma setai gigi? Hah? Kau ingin mengajari saya ilmu cuma segitu? Pendetamu aja mencret kelereng ku buat. Jadi jangan sok paten mau naik ke sini ngajarin saya Bible. Pendetamu aja ku buat mabuk lem. Apalagi kalau anak baru kemarin sore. Kau ditanya berulang. Menurut Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Menurut dalil ini, karena ini rujukannya Yesus merujuk kepada dalil ini. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh. Kenapa di dalam agamamu boleh membunuh Yesus? Berarti ini harus kerubah nih, supaya agamamu dianggap benar. Ada orang yang memanfaatkan, memotong video saya karena tidak mungkin berani menghadapi saya. Dipotongnya sopaten, dia bikin piti-piti.
I pity you. Saya kasihan sama kalian. Gak sanggup menghadapi Bang Suma, potongan video. Padahal itu adalah aib. Aib bagi agama kalian. Itu aib terbesar yang pernah ditorehkan oleh agama kalian. Kenapa? Bertentangan dalil.